Halo semuanya, selamat datang di Biro Investigasi. Yang akan kita bahas hari ini adalah kasus yang luar biasa terkenal di Korea Selatan, insiden cat kuku merah. Tempat di mana cerita ini terjadi adalah berada di Pokheon, Gyeonggi-do, Korea Selatan. Pemeran utama cerita bernama Eom Hyuna, lahir pada tahun 1989. Ayahnya adalah seorang perwira militer. Sekeluarga tinggal di apartemen militer. Orang yang tinggal di sini hampir semuanya saling kenal. Hyuna tumbuh besar di sini secara bertahap di lingkungan yang damai. Tahun 2002, Hyuna yang berumur 14 tahun masuk sekolah menengah tenggara dekat rumah. Karena sekolahnya tidak jauh dari rumah, jadi setiap hari dia pasti akan pulang berjalan kaki, terkadang berjalan sendiri, terkadang pulang dengan teman sekelas. Tahun 2003, tahun ini dia berusia 15 tahun. 5 Oktober 2003, hari Rabu pukul 4 sore adalah waktunya untuk pulang. Hyuna bersama 4 teman sekelas perempuan lainnya meninggalkan sekolah bersama. Rombongan berlima tidak langsung pulang, tapi pergi ke rumah teman bernama Gacho untuk bermain. Tanpa disadari, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Ayahnya adalah seorang tentara. Gaya keluarga cukup disiplin. Orang tuanya tidak mengizinkan dia pergi bermain terlalu malam. Dia lihat waktunya sudah sangat malam. Kalau tidak segera pulang, ibunya pasti khawatir. Lalu, beberapa teman sekelasnya berkata, mereka sudah mau pulang. Hari mulai gelap. Beberapa sahabat itu memutuskan untuk pulang. Jadi dia dan 4 teman sekelas perempuan lainnya bersama-sama meninggalkan rumah Cho. Pukul 18.18 sore, 5 orang berjalan ke sekitar sekolah. Karena rumah Hyuna berada di arah yang berbeda, sehingga tidak bisa berjalan dengan lainnya. Setelah mengucapkan sampai jumpa pada keempat teman lainnya, Hyuna berjalan menuju arah lain seorang diri. Saat berjalan, dia juga mengeluarkan ponselnya untuk menelepon ibunya. Memberitahu ibunya dia berada di sekitar sekolah. Tunggu sebentar, dia akan mengambil jalan pintas pulang. Pasti akan sampai rumah segera. Lalu dia pun menutup teleponnya. Setelah ibunya menerima telepon, dia mengira putrinya akan segera kembali. Lalu waktu sudah lama berlalu. Masakan di rumah sudah dingin, tapi Hyuna masih belum pulang. Pada saat ini, ibu berpikir ada yang salah. Dia mengambil ponsel dan menelepon ke ponsel Hyuna. Tapi telepon tidak tersambung. Ibunya semakin cemas dan pergi keluar bersama orang rumah untuk mencari Hyuna. Akhirnya setelah beberapa jam mencari, masih tidak menemukannya. Teman sekelasnya juga bilang, Hyuna tidak bersama mereka. Pukul 9 malam, keluarga Hyuna menelepon polisi. Setelah polisi menerima telepon, investigasi awal segera dimulai. Nama orang yang hilang adalah Hyuna. Tahun ini berusia 15 tahun. Polisi berpikir usia ini sedang dalam masa pubertas, rawan terhadap psikologi pemberontak. Banyak remaja hilang, semua karena melarikan diri dari rumah sendiri. Sehingga saat polisi menyelidiki kasus ini dalam sekejap mata, juga melihat situasi melarikan diri dari rumah. Kemudian dilakukan pencarian di halte dan stasiun kereta terdekat, di bandara, dan tempat lain. Tapi tidak ada tanda-tanda Hyuna. Penyidik mengetahui sebelum Hyuna menghilang, pernah menelepon ibunya. Saat menelepon, ibunya berkata dirinya akan segera pulang dengan melalui jalan pintas. Dari sekolah ke rumahnya memang benar ada jalan pintas, tapi jalanannya sempit dan gelap. Hanya penduduk yang tinggal di dekatnya yang mengetahui jalan ini. Karena jalanan kecil ini tidak dipasang CCTV. Polisi hanya bisa pergi dari pintu ke pintu untuk menemukan petunjuk, bertanya pada setiap penduduk, dan memahami situasinya. Seorang warga mengatakan, pada malam saat Hyuna menghilang, dia di dekat jalan itu melihat mobil putih lewat. Jendela kursi belakang ditutupi oleh jaket. Sepertinya tidak ingin orang lain melihat ke dalam mobil. Saksi mengatakan dirinya merasa sedikit aneh saat itu. Jadi dia punya kesan terhadap mobil itu. Tapi karena saat itu kondisi remang-remang, dia tidak ingat dengan jelas nomor plat mobil. Hanya ingat itu adalah mobil putih. Polisi mengikuti petunjuk ini dan terselidiki ayah Hyuna mempunyai rekan kerja dengan mobil putih serupa. Rekan ini sedang tidak bekerja. Kebetulan saja juga di waktu Hyuna menghilang, pada hari kejadian, rekan itu punya alibi, sehingga polisi mengesampingkan kecurigaan terhadapnya.
Hyuna membawa ponsel saat dia menghilang. Tampilan catatan panggilan menunjukkan dia menelepon ibunya pukul 18.11. Hanya 2 menit kemudian, ponselnya tidak ada sinyal lagi. Perlu dicatat bahwa jika ponsel dimatikan secara normal, stasiun pangkalan masih bisa menerima sinyal ponsel. Hanya saja setelah baterai dicabut sepenuhnya, stasiun pangkalan tidak akan bisa menerima sinyal. Dari waktunya bisa dilihat, setelah Hyuna menelepon ibunya, sesuatu telah terjadi padanya. Tersangka tidak langsung membuang ponselnya, tapi dengan sengaja cabut baterainya. Bisa dilihat, dia pasti mempunyai keahlian telekomunikasi tertentu. Polisi berpikir ini mungkin kasus penculikan yang telah direncanakan, tapi masih belum menerima tuntutan penculik untuk tebusan. Karena tidak bisa menemukan Hyuna selama berhari-hari, keluarga juga mencetak pemberitahuan orang hilang dipasang di Jalan Pokheon. Media juga mengumumkan identitas Hyuna. Semoga beberapa orang menemukan petunjuk, bisa langsung menghubungi polisi. 14 November, 9 hari setelah Hyuna menghilang, sebuah jalan di Loyangdong, kota Uijingbu, dekat kota Pokheon, sedang dalam tahap perbaikan. Saat ini, seorang pekerja secara tidak sengaja menemukan sebuah ponsel di tempat sampah di sebelah. Setelah melihatnya, pekerja ini tidak mengatakan apapun, diam-diam mengambil ponsel dan menyembunyikannya di saku. 28 November, 23 hari setelah Hyuna menghilang, 2 minggu yang lalu, pekerja yang mengambil ponsel menyalakan TV setelah pulang. Pada saat ini, TV sedang menyiarkan berita tentang hilangnya Hyuna. Setelah pekerja ini melihat, tiba-tiba merasa ponsel yang dia temukan kemungkinan ada hubungannya dengan kasus ini. Jadi dia menghubungi polisi setelah dikonfirmasi ponsel itu memang benar ponsel Hyuna. Penyidik pergi ke tempat pembuangan sampah di samping lokasi konstruksi tempat ponsel itu ditemukan. Lokasinya berjarak 7,4 km dari rumah Hyuna. Setelah pencarian yang cermat di TKP, polisi menemukan tas sekolah Hyuna, seragam, sabuk, sepatu olahraga, dan lain-lain. Total ada 13 benda. Polisi menemukan barang-barang ini ditempatkan di atas tempat pembuangan sampah, tidak dikubur. Seolah-olah seseorang membuang barang-barang ini dengan sesuka hati. Di buku catatan yang ditemukan tertulis nama Hyuna yang tersobek. Berdasarkan psikologi kriminal, alasan mengapa tersangka melakukan ini yaitu tidak ingin orang lain segera mengetahui pemilik dari barang-barang itu. Kemungkinan orang ini mengenal Hyuna. 8 Februari 2004, Hyuna sudah menghilang selama 3 bulan. Jam 9 pagi hari itu, ada petugas polisi melakukan pemeriksaan rutin di area yang ditugaskan. Saat dia mendekati pipa pembuangan, ditemukan sebuah kotak TV menghalangi saluran pembuangan. Dia pergi ke saluran pembuangan dan lepaskan karton yang menghalangi. Tapi kemudian di saluran pembuangan dia melihat sebuah situasi yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia melihat tubuh wanita di dalam yang melengkung secara tidak wajar. Tubuh tidak menggunakan pakaian. Polisi ini langsung menghubungi bantuan penyelidik. Segera tiba di tempat kejadian. Dokter forensik setelah melakukan pemeriksaan menemukan tubuh bagian bawah wanita. Karena ventilasi udara di mulut pipa bagus, ditambah dengan suhu rendah di musim dingin, jadi tidak ada pembusukan. Tapi tubuh bagian atas, karena ventilasi udara di dalam pipa tidak bagus, jadi tingkat pembusukannya sangat parah. Sudah tidak bisa diketahui penyebab kematiannya. Juga tidak bisa ditebak identitas atau usia wanita itu. Forensik menemukan kuku jari tangan dan kaki tubuh dicat dengan cat kuku merah. Langsung berpikir ini mungkin adalah seorang wanita dewasa. Di Korea, sidik jari semua orang dewasa akan dimasukkan ke dalam database sidik jari. Tapi setelah polisi mengumpulkan sidik jari wanita ini, menemukan tidak ada informasi sidik jari dari wanita ini. Korea sudah maju saat itu. Basis data sidik jari yang sempurna belum dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam penyimpanan. Hanya ada 2 kemungkinan. Yang satu dia adalah orang asing, yang lainnya yaitu masih di bawah umur. Polisi teringat Hyuna yang menghilang 3 bulan yang lalu. Jadi pergi bertanya kepada orang tuanya. Mereka berkata, Hyuna pernah menjalani operasi sesal dan meninggalkan bekas luka. Lalu dikonfirmasi, wanita ini adalah Hyuna yang menghilang 3 bulan. Hyuna yang ditemukan di pipa drainase berjarak 6 km dari rumahnya. Mulut pipa ditutupi oleh kotak TV.
Saat Heona ditemukan, dirinya dalam kondisi tertekuk, cukup untuk dimasukkan ke dalam kotak TV, sehingga polisi memeriksa kotak itu. Setelah pemeriksaan, polisi menginformasi kotak TV tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Polisi di dekat mayat juga menemukan sebuah garuk, tapi setelah diselidiki, polisi menginformasi ini hanyalah alat pertanian milik seorang petani di sekitar yang kehilangan alatnya beberapa bulan lalu. Juga tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Di samping itu, 7 meter dari posisi mayat, polisi menemukan kondom dan tisu. Polisi sempat berpikir ini adalah barang yang ditinggal tersangka. Tetapi dalam mengekstraksi sampel setelah pengujian dan perbandingan, polisi menemukan ada banyak pasangan yang datang ke sini. Barang-barang yang ditemukan juga tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Karena berbagai petunjuk tidak ada kemajuan, polisi mencoba kembali mencari sesuatu dari tubuhnya. Polisi menyimpulkan bagian kepala dan lehernya telah menerima pukulan, tapi tubuhnya tidak ditemukan jejak pelecehan. Yang lebih aneh lagi adalah pada kuku tangan dan kuku kakinya semua dicat dengan cat kuku merah. Dan siswa sekolah menengah Korea tidak diperbolehkan untuk menggunakan cat kuku. Heona dalam kehidupan sehari-hari juga belum pernah mengecat cat kuku. Polisi menemukan cat kuku ini dioles secara horizontal. Kita tahu garis-garis kuku itu vertikal. Hampir semua orang saat mengoleskan cat kuku pasti akan dioleskan secara vertikal. Dan kuku Heona semua dioleskan secara horizontal. Meskipun sangat kasar, tapi tidak ada goresan di atasnya. Bisa dilihat, korban tidak melakukan perlawanan saat kukunya dioleskan cat. Kesimpulannya yaitu, cat kuku dioleskan setelah korban meninggal, dan pelaku juga memotong sebagian kuku. Setelah menemukan petunjuk ini, polisi menganalisis komposisi cat kuku. Lalu, hampir semua merek cat kuku merah yang ada di pasar dilakukan perbandingan. Hasilnya ditemukan, tidak ada satupun merek yang mempunyai komposisi sama dengan cat kuku merah ini. Masih ada satu kemungkinan mengapa kondisi ini terjadi, yaitu cat kuku yang digunakan tersangka adalah cat kuku pedagang kecil. Pekerjaan cat kuku ini cukup kasar. Komposisi setiap cat kuku mungkin ada sedikit perbedaan. Seorang petugas toko kosmetik di dekat Pokheon berkata, beberapa hari sebelum Heona menghilang, ada seorang pria membeli cat kuku di tokonya. Dia mengambil 2 botol cat kuku merah dan bertanya pada penjaga toko, botol mana yang lebih cerah? Pada saat itu, petugas merasa dia mungkin membelikannya untuk istrinya. Tapi setelah menonton berita dan mendengarkan kejadian Heona, dia merasa pria itu kemungkinan ada hubungannya dengan masalah ini. Karena waktu sudah berlalu lama, di dalam toko juga tidak ada CCTV. Akhirnya polisi juga tidak dapat menemukan pria itu. 11 September 2004, 10 bulan setelah Heona terbunuh, pukul 23.10, sebuah tempat berjarak 7 km dari penemuan tubuh, ada seorang pria mencoba untuk melakukan perlawanan dan melecehkan seorang wanita berusia 24 tahun. Karena gagal, pria itu memukul wanita itu, menyeretnya sejauh 20 meter. Untung saat itu wanita sedang berbicara di telepon dengan keluarganya. Setelah keluarganya mendengar teriakan itu, langsung menghubungi polisi, baru dirinya terbebas dari bahaya. Menurut wanita itu, tersangka berusia 20-an, tinggi sekitar 170 cm, rambutnya pendek, memakai sandal. Polisi tiba di TKP 8 menit setelah menerima panggilan. Alhasil tersangka berhasil kabur, entah apakah pria itu ada hubungannya dengan kasus Heona. 16 Oktober 2004, setahun setelah kasus Heona terjadi, masih belum ada kemajuan dalam kasus ini. Petugas Yon, pemimpin tim investigasi yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Heona, memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tekanan psikologis yang berlebihan. Dia meninggalkan catatan bunuh diri, mengungkapkan penderitaan dan rasa bersalah. Setelah ini, polisi menaikkan hadiahnya menjadi 10 juta won atau sekitar 122 juta rupiah, berharap publik bisa memberikan petunjuk yang lebih berguna. 17 Maret 2019, 16 tahun setelah kasus terjadi, sebuah program di Korea bernama Aku Ingin Tahu menerima petunjuk dari orang yang mengetahui situasinya dan mempublikasinya di media. Mengumumkan petunjuk, ada seorang wanita dari kota Pokheon berkata, pada tahun 2003, setiap akhir pekan dia akan kembali ke rumahnya di kota Pokheon. Pada akhir Oktober 2003,
Di hari Jumat, dia tengah bersiap pulang ke rumahnya di Pokheon, menghabiskan akhir pekan. Saat berjalan di jalanan sendirian, dia melihat mobil putih dengan kecepatan yang sama dengannya. Mengemudi perlahan, sopir menurunkan kaca jendela. Bertanya, apakah dia mau naik? Sopirnya adalah seorang pria. Dia tidak ingin masuk ke dalam mobil, tapi sikap pria itu sangat keras. Tidak baik untuk menolak, jadi dia masuk ke mobil. Setelah masuk mobil, pria itu menanyakan usianya dan alamat rumah, bilang kalau dia ingin mengantarnya pulang. Tapi pada saat pria itu mengemudi sampai di sekitar rumahnya, dia sama sekali tidak menghentikan mobil. Dia berkata dirinya masih lajang, bisa tidak untuk minum kopi bersama. Wanita itu sangat ketakutan, terpaksa untuk melompat dari mobil dan melarikan diri. Wanita itu berkata, dia melihat mobil putih itu setelah mengemudi ke arah sekolah, baru berani berjalan kaki pulang. Karena takut pria itu akan mencarinya lagi, sehingga tidak melapor pada polisi. Seminggu kemudian, saat dia kembali ke Pokheon, dia melihat pemberitaan orang hilang Heona. Dia langsung teringat kejadian yang terjadi padanya minggu lalu. Hilangnya Heona mungkin ada hubungannya dengan pria yang mengendarai mobil putih, tapi dirinya terlalu takut, tidak pernah memberitahu polisi tentang hal ini. Wanita itu berdasarkan ingatannya sendiri, menggambarkan potret samar seorang pria yang diumumkan untuk pertama kalinya pada 17 Maret 2019. Lalu dengan bantuan ahli hipnotis, wanita itu mengingat lebih rinci saat itu. Pria ini mempunyai tinggi 170-175 cm, kulit cerah, mata berwarna coklat muda, jari-jari ramping, cat kuku transparan pada kuku jari. Di jok belakang mobil ada tas dan atasan warna kaki. Nomor plat awal adalah Gyeonggi 735. Seminggu kemudian, wanita itu dengan bantuan polisi menyelesaikan potret yang lebih rinci dan diumumkan kepada publik melalui media. Setelah potret dirilis, banyak netizen yang bilang potretnya sangat mirip dengan tersangka kasus pembunuhan berantai Hwa Seong. Polisi berpikir ini adalah ingatan bertahun-tahun lalu. Jarak waktu sudah terlalu lama dan rincian ingatannya melalui hipnosis mungkin akan dikacaukan dengan apa yang dilihat nanti. Ada keraguan tentang keakuratan potret. Periksa nomor plat juga tidak menemukan orang mencurigakan. Jadi tersangka dari kasus ini masih belum ditemukan. Semoga kasus ini bisa diselesaikan secepat mungkin. Biarkan pelaku menerima sanksi hukum. Beri penjelasan pada keluarga Heona. Video hari ini sampai di sini. Silakan bantu like dan share. Terima kasih atas dukungan Anda. Sampai jumpa episode selanjutnya.